Oke, selamat pagi ya. Jadinya hari ini kita kuliah tanpa video karena setiap nyalain video Zoom-nya nge-hang gitu ya. Ini sebagai pengingat aja juga. Oke, itu ya, jadi, sambil jalan saya sambil share screen ya. Oke, nah jadi dalam pertemuan kali ini kita, ini ya, sudah masuk ke bagian scatter ya. Bagian scatter, jadinya, apa namanya, jadinya, ini ya, kalau misalnya saya tanya, apa bedanya scatter sama broadcast gitu, ada yang bisa jawab nggak? Saya kasih nilai 15 kalau bisa jawab. Boleh lewat chat, boleh lewat suara, mana ya boleh. Ya dicoba aja, kalau salah juga nggak apa, tetap saya kasih nilai. Halo? Ada yang mau jawab, apa perbedaan broadcast sama scatter ya? Kalau persamaannya tahu nggak? Ya, kalau persamaannya kan ini ya, sama-sama tujuannya mengirimkan dari satu ke, banyak ya, ke banyak yaitu ke semua rank, misalnya dari rank nol ke semua rank sama-sama gitu. Nah, bedanya di mana gitu kira-kira? Oke, oke, di video penjelasan ada zona. Oke, Saya coba jawab, Pak. iya silakan. Mungkin, kalau di broadcast-nya itu pas, ngirim datanya itu dia sama ke semua prosesnya, sedangkan di scatter tuh pas, dia ngirim data, dia berbeda-beda setiap prosesnya, kayak array dibagi-bagi gitu, Pak. Oke, jawaban Sama yang dengan array. 100 ya, tepat sekali ya. Jadinya, itu bedanya ya. Oke, pas sekali ya, pas sekali. Oke, jadi seperti itu ya. Jadinya, apa namanya, kalau skater itu dia, ini ya, harus membuat array dulu gitu ya, array yang jumlahnya sama dengan ini ya, sama dengan jumlah proses dan nanti, dikirim ke proses masing-masing gitu ya. Jadinya misalnya, eee, apa namanya, eee, proses satu ya nanti dapat ini ya, dapat array pertama, ya dan seterusnya gitu ya, yang kedua dapat array yang kedua dan sebagainya gitu. Dan di contoh saya udah jelasin juga bisa kita menggunakan, manual ataupun menggunakan library NumPy gitu ya. Jadinya itu ya, mohon di chat infokan ini ya, apa namanya, eee, nomor induk mahasiswanya ya, biar saya catat ya, yang tadi barusan jawab. Ya, mohon Ya, tidak telepon ada yang apa? ngaku-ngaku tiba-tiba enggak ya, nggak mungkin ya ada yang kayak gitu kan. Oke, itu ya, mohon di chat ya, di chat Zoom ini yang tadi barusan menjawab, nilainya 100 itu ya, benar-benar ya. Oke, ini ya pas dapat 15 ya nanti. Oke, ya. Nah, itu dia ya. Jadinya ini sebenarnya bisa digunakan juga untuk mengirimkan ganjil genap dan sebagainya gitu ya, tinggal kita, ini ya, memisahkan di arahnya. Ini sangat sederhana, kita masuk ya. Seperti itu ya, scatter. Jadinya, di sini, scatter ini ya akan error, kalau, ini ya, kalau misalnya, ini ya, kalau misalnya jumlah ini ya, jumlah apa namanya tuh, jumlah, isi arraynya beda dengan, jumlah total proses gitu ya, total proses. Sehingga, kalau kita mau ngoding scatter harus diperhatikan itu ya, diperhatikan jumlahnya harus sama gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita males ngecek gitu ya, malas ngecek, ya solusinya pakai, ini ya, pakai scatter yang split atau pakai scatter yang bagi kerja gitu ya. Bagi kerja sangat familiar ya dengan
yang kemarin ya. Jadinya itu ya di sini. Jadi ini sebenarnya prosesnya proses untuk scatter ya yang paling utama gitu. Nanti juga di ini kita bisa terapkan setelah UTS juga untuk keperluan crawling ya dan web scraping gitu ya di sana. Nah, contohnya ada di YouTube juga kalau kalian ingin belajar duluan seperti itu ya. Misalnya ada apa namanya, ada 100 website yang harus dikunjungin gitu ya untuk menggali informasinya, misalnya bisa menggunakan bagi kerja ini untuk bagi-bagi data ya, bagi-bagi URL di sana gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini juga database juga sama misalnya ya, jadinya misalnya apa namanya, ada 10.000 data di MySQL gitu misalnya yang ingin kita olah gitu ya. Seperti itu jadinya apa namanya, bisa gunakan scatter ini untuk misalnya bagi-bagi per prosesnya gitu ya. Jadinya misalnya kalau prosesnya 4, 10.000 itu berarti masing-masing proses dapat 2.500 gitu ya. Seperti itu jadinya kerja secara paralel gitu ya. Jadinya nanti apa namanya, kecepatan pemrosesannya bukan 10.000 proses, tapi kurang lebih 2.500 proses gitu ya. Seperti itu seolah-olah ketika kita mempunyai prosesor yang apa namanya, ini ya, multi-core ya, multi-core seperti itu. Lihat ya, gitu. Di video juga udah saya jelaskan kalau misalnya dia jumlahnya tidak sama, gimana gitu ya. Seperti itu. Ya, ini kalau ini kan 0, 1, 2, 3, 4, ya berarti 5 ya. 5 itu ya, itu termasuk dirinya sendiri ya ketika kita rank gitu ya. Adanya solusinya bisa kita batasi juga ya, batasi juga seperti itu ya. Jadinya ini cara yang tidak baik juga, tapi daripada error gitu ya, daripada error. Jadinya kalau misalnya apa namanya, datanya itu eh, tidak kelebihan daripada proses ya bisa dibegitukan gitu ya, seperti itu. Ya. Jadinya dari misalnya ini prosesnya 7 gitu ya. Ini disesuaikan dengan prosesnya gitu ya, sana bisa. Prosesnya kurang dari 5 bisa digunakan. Jadi prosesnya nanti jadi misalnya jadi kalau prosesnya 3 ini juga 3 aja gitu misalnya ya, seperti itu. Oke, itu dia ya. Kalau bagi kerja ini terus kalau menggunakan apa namanya, NumPy ya bisa gunakan split ya berdasarkan size-nya. Ini lebih pendek dan lebih praktis ya, lebih praktis seperti itu. Oke. Ya. Itu ya. Jadi ini np.arrange-nya bisa diganti dengan ini ya, data yang sama seperti ini ya, sama. Ini gunakan sale ya, bukan gunakan integer ya. Saya salah ngasih contoh di awal. Oke, itu ya. Ini diingat ya nanti fungsinya. Nah, minggu depan kita akan belajar getter. Kalau getter kebalikannya ya. Kebalikannya scatter. Jadinya misalnya gini nanti apa namanya, setiap proses memiliki variabel dengan nama yang sama ya. Jadi semua variabel yang namanya sama itu dikumpulin jadi satu variabel di satu proses tertentu. Jadinya itu dia yang kita bahas di awal itu, yang mendownload satu proses, yang mengupload juga satu proses, untuk kurang lebih runtutan daripada scatter habis itu getter gitu ya, seperti itu. Ya, ini. Oke, itu ada pertanyaan kira-kira tentang scatter ya. Ini sudah mulai kebayang ya UTS-nya bikin apa gitu ya. Nah, ini nanti untuk apa namanya, UTS kalian yang merancang pipeline-nya sendiri ya, setiap fungsi harus digunakan ya dari barrier sampai dengan apa namanya, barrier nggak masuk kayaknya, saya lupa juga. Itu sampai di sana tuh harus dipakai ya. Itu dan ini bebas ya. Kemungkinannya banyak, jadinya nanti harusnya nggak ada yang tugasnya sama gitu kan ya. 23, oh banyak sekali. 23 Maret oh berarti ada yang baru kemarin ya, 23 Maret ya. Hari Selasa. Oke, ada berapa pertanyaan? Oke.
Mana dia? Oke. Oh, satu pertanyaannya belum saya jawab ya. Jadi selamat malam, ya berarti kemarin malam ini ya. Yang kelas B tapi saya jawab di kelas A. Ya, tanya mengenai MV scatter dan sedikit tentang broadcast. Jika dalam sebuah proses menggunakan scatter terdapat data yang tidak dalam bentuk array, apakah yang dilakukan scatter tersebut? Ya, ya, misalnya ini ya datanya tidak array gitu kan ya misalnya. Misalnya data satu ini bukan array tapi misalnya ini ya, misalnya ini gini ya misal kalau kalau misalnya string dibaca array juga ya, misalnya stringnya 5 gitu misalnya apa gitu ya, nama orang dengan 5 angka gitu. Misalnya ini 67 gitu ya. 67 ya jawabannya simple error ya, error. Jadinya nanti ada pesan bahwa input daripada scatter harus berupa array ya, gitu aja. Ya jawabannya simple ya. Jawabannya adalah error ya, error. Tapi di dalam array itu boleh data tipe apa aja ya. Kalau bagi kerja ini kurang lebih array dalam array outputnya. Ini juga split juga NumPy array dalam NumPy array ya. Beda ya, array biasa sama NumPy array beda ya. Kalau ini lebih ke matrix gitu ya. Tipe datanya ya. Jadinya itu ya ini jawabannya adalah ini. Terima kasih. Nanti besok saya bahas lagi di kelas. Ya, sambil nunggu saya ngetik, kalau ada pertanyaan berupa lisan atau berupa chat silahkan ya. Ya, ya. Nanya ya. Eksekusi eksekusi program akan berhenti karena error ya. Ya, error sehingga input scatter harus berupa array ya. Array ya. Oh ya, saya ini ya, kalau misalnya dictionary gimana gitu ya, saya terus terang belum nyoba ya. Belum pernah nyoba saya kalau dictionary gimana gitu ya. Dictionary. Ya. Misalnya ini ya, A sama dengan 1 gitu. Kalau dictionary gimana ya? Saya penasaran juga. Saya belum pernah nyoba ya. Sama dengan 3. Ya masih ingat kan ya dictionary saya bahas sebentar ya. Itu ya coba itu ya dari 3 ya. Itu MP scatter simple ya. Scatter simple. Saya gini ya, kemarin ngupload V-nya gitu, saya lupa harusnya ngupload yang IPython-nya biar siap pakai gitu ya. Tidak, coba jalan. Ya, ini apa ya? Hilang ya toolbar-nya ya. Oke, nah itu ya. Jadinya, oke, sorry. Ada kesalahan ya. Ini harusnya ini ya. Aduh, salah. Nggak bisa ya seperti itu ya. Aku nggak mau ya ini ya. Gini aja. Harus pakai ini, saya lupa aja terus ini ya, makanya copy paste. Pak, Pak. Ya. Kalau di syntax Python dictionary itu key-nya boleh sama 1 2 3, value-nya beda-beda gitu, Pak? Gimana? Sorry. Kan itu yang jadi key di dictionary-nya A. Itu boleh kayak gitu, Pak? Boleh. Yang ini ya? Iya. Dictionary-nya semua boleh karena dictionary kan dia berupa JSON ya. Boleh ya. Walaupun value-nya beda-beda nanti
nilai dari A itu sendiri Ya, nggak apa-apa? jadi kan ini ceritanya database ya, database. Jadinya misalnya gini loh, apa namanya, nilai A baris pertama, nilai B baris kedua. Jadi dengan dictionary ini ya, bisa kita bikin kayak database. Jadi misalnya nama pertama apa, nama kedua apa, nama ketiga apa, gitu ya. Terus masing-masing punya nama dan alamat gitu misalnya, bisa seperti itu. Nah, nanti ini dalam mata kuliah Big Data yang saya ajar nanti gitu, mungkin kalian mata kuliah wajib jadinya mungkin ketemu lagi di sana, nanti ada namanya NoSQL gitu, nanti kurang lebih bikin database yang formatnya seperti ini gitu ya, seperti itu. Itu database yang sangat-sangat ringan dan cocok untuk Big Data gitu ya. Ini boleh sama ya. Oke Pak, makasih Pak. Boleh sama itu ya. Oke, ya jadi jawabannya adalah unusable type dictionary ya, dictionary. Oke, jadi dictionary nggak bisa ya, dictionary nggak bisa, harus dia berupa list ya, berupa list. Nah, itu ya, oke. Tapi kalau ini misalnya saya ganti ini dengan ini, ya, ini jadinya ini sekarang tipe data satu ini dictionary apa list? Jawabannya adalah ini adalah list ya. List ya, karena dictionary dalam list gitu ya. Kalau ini saya yakin jalan ya. Shift apa namanya? Gimana caranya? Ya, cell run ya. Oh, shift. Oke, kalau ini jalan ya, jalan ya, jalan itu. Jadinya dictionary nggak bisa ya. Jadinya harus array ya. Tidak termasuk ya. Termasuk dictionary. Oke, saya ingat lagi satu tipe data ya, satu tipe data. Kalau kotak kurung kerawal ini kan ini kotak ini ya, kurung kotak ini adalah lambang list gitu. Selain ini ada juga tuple ya, tuple. Ya itu yang seperti ini ya. Kalau tuple error apa enggak? Saya belum pernah nyoba juga. Saya penasaran juga ini ya. Kalau tuple gimana? Tebakan saya error sih ya. Tebakan saya error. Coba ya. Ini ya, jadinya saya senang sekali yang background-nya hitam gitu ya. Dark theme. Tapi tiap kali nginstal dark theme di Jupyter Notebook tuh ini ya. Bisa cari di Google dark theme Jupyter Notebook gitu. Caranya beda-beda tapi toolbar-nya hilang ya jeleknya ya. Sebenarnya bisa control enter sih gitu ya. Kemana? Oke, tuple bisa ya. Tuple bisa ya. Tuple. Oke, nanti ini saya jelasin di Big Data juga apa bedanya list dengan tuple. Kalau tuple jumlahnya nggak bisa ditambah gitu ya, dia tetap. Tuple bisa ya, jadi tuple bisa ya. Oke, list ya. Ini kadang nggak mau auto hide ya. Oke, itu ya. Ya, tidak termasuk dictionary. Tetapi tuple masih bisa ya. Tetapi rekomennya pakai list biar aman ya. Oke. Tuple itu ini ya, yang dalam kurung ya. Kalau dictionary ini ya. Jadinya Python itu satu-satunya kayaknya ya yang saya tahu bahasa pemrograman yang langsung mendukung JSON ya. Jadi JSON itu ini ya apa namanya ya format data yang sekarang banyak dipakai ya untuk sosmed dan lain-lain untuk yang datanya besar gitu ya. Jadinya apa namanya kalau sekarang yang masih menggunakan relational database itu seharusnya ya sebaiknya itu hanya yang ini ya apa namanya yang berupa apa namanya transaksi ya, misalnya transaksi di kasir ya, terus transaksi perbankan itu baru menggunakan relational database karena data penting gitu. Tapi kalau misalnya data postingan sosmed, terus data shopping chart di apa namanya shopping chart di toko online ataupun postingan blog seperti itu
atau komentar blog itu sebaiknya menggunakan JSON gitu ya, karena jauh lebih ringan dan apa namanya tidak diperlukan ini ya, apa namanya query yang rumit di sana gitu ya, tidak diperlukan query yang rumit di sana. Terus soal security malah JSON itu lebih secure karena ini ya tidak memungkinkan SQL injection dan file JSON-nya sendiri bisa diproteksi menggunakan ini ya apa namanya file mode-nya Unix system gitu ya seperti itu. Kalau misalnya servernya Unix gitu ya. Tapi rata-rata server sih Unix. Jadinya kurang lebih itu akan dibahas di ini ya, dibahas di apa namanya mata kuliah Big Data ya itu seperti itu. Jadi seperti itu, jadinya di sana juga saya nganggap Python tuh keren gitu ya, Python tuh keren karena kekinian kalau dibilang kekinian. Iya. Saya nunggu ini ya, hampir semua web server itu ada Python-nya gitu ya. Oke, itu ya. Oke ya, soal format dictionary nanti akan dibahas lebih detail di ini ya, di apa namanya, di mata kuliah Big Data kurang lebih ya. Gitu. Sorry tadi saya penasaran sendiri sebenarnya gitu ya. Oke, ya itu jadinya ini ya yang belum, yang nanya kayaknya itu aja gitu ya kayaknya. Jadinya bagi yang ini ya, bagi yang ada pertanyaan, pertanyaannya bebas gitu ya. Pertanyaannya bebas, nggak mesti tentang materi gitu ya. Jadi pertanyaan yang misalnya tentang cara pemrosesan paralel dalam sosmed gitu misalnya, pemrosesan paralel dalam game online gitu misalnya. Kalau misalnya saya ingin menerapkan pemrosesan paralel dalam game online gimana gitu. Misalnya pertanyaan kayak gitu boleh ya kalau itu. Ya kalau misalnya saya jawab singkat sekarang gitu ya. Kalau nanti saya jawab lengkap kalau misalnya ini ya. Kalau game online itu kan untuk ini ya, untuk satu session pertandingan atau gimana gitu ya, misalnya seperti itu ya. Jadinya dibagi-bagi ya, gitu. Yang penting tetap berhubungan sama pemrosesan paralel, Pak ya? Ya, halo? Yang penting tetap berhubungan dengan pemrosesan paralel, Pak ya, pertanyaannya? Iya, itu ya. Jadinya pertanyaannya bebas sekitaran itu ya. Atau enggak ini, apa namanya, kurang lebih pemrosesan paralel itu kan ini ya, tujuannya itu menghandle data yang besar ya, kurang lebih ya. Manfaat yang paling nyata itu memproses data yang besar ya. Misalnya game online gitu juga kan memproses data yang besar ya. Sekali main gitu misalnya, saya nggak main game online, tapi kan kayaknya satu arena tuh isinya banyak ya, dan itu juga banyak arena kan gitu ya misalnya ya, satu kali gitu ya. Itu saya kurang ya tapi kalau misalnya kayak kalau saya kan orang zaman old gitu ya, taunya Counter Strike barangkali gitu kan ada banyak server gitu kan ya di sana, intinya kan itu gimana memproses siapa yang lagi megang senjata apa, lagi berada di mana, mengarah ke siapa, menembaki siapa gitu kan misalnya, itu semua juga data gitu ya. Jadinya kan apa namanya, grafiknya kan kesimpan di komputer masing-masing, tapi harus disinkronkan lokasi orang ya. Itu ketika sinkronisi gagal, makanya ada istilahnya nge-lag gitu kan ya. Nge-lag jadinya kan banyak di YouTube tuh jokes-nya gitu ya, misalnya mau lompat ke sofa, tembusnya di lantai gitu kan ya karena nge-lag gitu kan ya. Nah, itu apa gitu kan, itu salah baca data posisi dari pemain gamenya itu kan gitu ya. Jadinya harusnya dia lagi di sini tapi ternyata di sana. Jadinya itu kan jadi jokes-nya misalnya orang emosi misalnya banting keyboard gara-gara apa namanya koneksi internetnya nge-lag gitu kan ya, seperti itu sebenarnya juga kesalahan di bisa jadi di server side ataupun di client side. Kalau client side dia gagal dalam mengirim datanya karena itu baru salah ISP. Kalau misalnya di server side berarti servernya kelebihan beban. Nah, di sana yang ini di server side itu yang pemesan paralelnya bekerja gitu ya. Misalnya ada 100 gamer yang dihandle oleh satu server gitu misalnya itu kedikitan kayaknya ya untuk sekarang mungkin sampai 10.000 atau berapa gitu ya. Itu ya ketika apa namanya
pemrosesannya tidak efisien, ya dia ngehang gitu ya seperti itu. Di sananya lebih ke server side kalau misalnya untuk game gitu ya di pemrosesan servernya yaitu mengolah data mengolah data apa namanya ini ya kayak yang berhubungan dengan koordinat di game atau lagi ngapain gitu ya misalnya seperti itu misalnya. Ya, jadi pertanyaan seperti itu sangat welcome ya, sangat welcome. Apa namanya bisa ditanyakan ya. Jadi yang apa namanya di luar pemrosesan paralel boleh juga misalnya sesuatu yang berhubungan dengan data yang besar gitu juga boleh ya. Jadinya mata kuliah big data, tapi di sini tidak akan bedanya dengan mata kuliah big data mungkin saya tidak akan membahas format datanya, tapi lebih ke prosesnya fokusnya gitu ya di sana ya. Tapi karena emang karena emang pemrosesan paralel ini tujuan utamanya adalah memproses data yang besar ya. Kalau misalnya kayak contoh-contoh yang saya buat di sini itu sebenarnya nggak usah pakai pemrosesan paralel karena datanya masih kecil dan apa namanya sudah gampang diolah dengan pemrosesan yang sekarang gitu ya dengan lokal aja. Tapi kan itu contoh gitu ya, contoh aja gitu. Kalau di kehidupan nyata sebenarnya pemrosesan paralel itu untuk ke pemrosesan data yang besar gitu ya, besar. Dan juga ini ya, selain itu juga menghindari apa namanya error gitu ya, error karena apa namanya kalau misalnya ada hang gitu kan ya, apa namanya deadlock gitu kan ya kalau diproses biasa kan ini ya apa namanya semua proses terhenti gitu kan ya jadinya ngehang gitu. Tapi kalau dengan pemrosesan paralel ya apa namanya itu kayak misalnya ini tadi zoom-nya ini juga ya seperti itu ya. Kenapa saya tiap nyalain kamera ngehang gitu ya. Ya bukan masalah di laptop saya yakin sekali bukan masalah di laptop saya karena apa namanya seperti itu ya. Oke. Itu ya. Oke. Ini jadinya saya oke itu ya. Jadinya ini saya presensinya dulu ya. Presensi hari ini. Ya. Ada pertanyaan kira-kira? Boleh lewat chat ataupun lewat ini ya. Oke, ngapain saya record ya? Record ntar videonya ini ditonton sama dosen lain saya bermasalah tapi ya nggak apa nanti diedit aja. Diedit aja ya, diedit aja. Sebenarnya nggak boleh nampilin sih. Oke, itu ya nih presensinya ya, presensi. Ya ini. Jadi linknya benar nih namanya presensi tapi judul ininya absen gitu ya. Saya kasih tahu Pak Zafir. Ya, ini pertanyaan seperti itu ya, biar mungkin nggak terlalu kaku mata kuliah ini. Ini pertanyaan yang apa namanya, yang gitu-gitu boleh ya, tentang game gitu boleh, tentang apa namanya itu ya. Jadinya mungkin saya nggak kalau game gitu saya nggak menjawab secara apa namanya beneran gitu, tapi tebak-tebakan saya aja gitu, tapi secara teknis juga gitu ya maksudnya kan nggak mungkin saya sampai download source code gamenya dan bedah source code-nya nggak sampai gitu, tapi itu intinya pemrosesan paralel ini dipakai di mana-mana sekarang gitu ya ketika data atau akses ya. Jadi di slide pertama itu sebenarnya udah menjelaskan semuanya gitu ya, menjelaskan semuanya. Itu banyak ya. GPU gitu juga graphical processing unit itu juga ini ya. Apa namanya basisnya adalah pemrosesan paralel di sana juga seperti itu ya. Dan basisnya ya ini ya tuker-tukeran data gitu kan ya. Jadinya kan misalnya kalian merakit PC bertiga gitu kan ya. Pasti ada oper-operan obeng kadang-kadang gitu ya. Terus satunya ngerakit caching gitu, setelah cachingnya jadi kan cachingnya mungkin dikasih ke temennya yang sudah masang-masang motherboard gitu kan ya, baru gini mungkin. Terus ada satu yang megangin gitu kan ya, megangin ada yang satu gini. Ya, tapi merakit PC mungkin sendiri juga bisa gitu. Tapi misalnya bertiga gitu ya. Misalnya gitu kan seperti itu ya. Oke. Maunya kan bilangnya merakit Gundam gitu, tapi kayaknya nggak cocok. Nggak semua gini nyambung gitu kan. Misalnya. Oke, itu ya. Sekarang kan power word gitu ya. Mending rakit PC gitu. Ya. Gitu. Ya. Kalau saya sendiri ini
apa namanya, mending rakit Raspberry Pi gitu ya, PC kecil. Ya kalau PC apa ya, nggak ada tempat di rumah saya, kegedean ya, itu. Naruh laptop aja saya ada 3 biji bingung ini gitu. Nggak bisa semua ditaruh di atas meja gitu ya, harus beberapa masuk tas gitu. Ya repot itu ya. Ya, kalau ada anak-anak gitu ya, harus disembunyiin semua ya. Karena semua yang di atas meja itu nyampe dia soalnya. Oke, itu barangkali ya. Jadinya ini ya, kalau saya pinginnya banyak pertanyaan ya, saya suka jawab pertanyaan. Jadinya nggak usah benar-benar berhubungan dengan materi gitu, nggak ya. Jadinya pertanyaan bebas, silakan ya. Yang penting pertanyaannya nggak aneh-aneh gitu. Kemarin makan apa? Gitu. Itu nggak nyambung, nggak akan saya jawab gitu. Hobinya apa gitu ya, jangan ditanya yang aneh-aneh gitu. Ya, yang berhubungan dengan IT lah gitu ya. IT nanti saya jawab saya cocok logikan dengan penulisan paralel ya. Gitu. Ya kalau kemampuan cocok logi saya ini ya apa namanya lumayan gitu, ini semua bisa saya cocokkan ya. Selain ini saya ngajar IoT juga, ini semua perangkat elektronik. Misalnya saya mau jadikan IoT gitu, ya bisa aja gitu ya, bisa aja. Yang penting ada kolaborasi dengan orang elektro gitu. Misalnya kalau mau modifikasi TV gitu, itu jangan tanya saya gitu ya. Saya nggak bisa modif TV gitu. Mungkin orang elektro bisa. Gitu. Sepertinya pertanyaannya bebas ya, pertanyaannya bebas ya. Akan saya jawab. Saya cocok-cocokkan dengan penulisan paralel gitu ya. Jadi jangan takut pertanyaannya nggak nyambung gitu. Pasti saya sambungkan gitu ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan kira-kira secara lisan atau chat langsung? Pak, mau nanya dulu Pak, kalau misalnya ada pertanyaan yang kaitannya dengan materi sebelumnya itu boleh nggak Pak? Atau pertanyaan itu harus sesuai dengan materi yang sekarang yang terupdate? Bebas. Boleh materi sebelumnya, ataupun kalau materi setelahnya jangan saya minta jelasin materi sebelum yang belum saya jelasin gitu ya. Tapi kalau misalnya nanya materi yang belum saya jelasin tapi masuk dalam RPS itu nanti saya bilang nanti akan dijelaskan di pertemuan kesekian gitu ya misalnya ya. Seperti ini yang kemarin-kemarin sangat welcome ya, sangat welcome. Terus nanya pertanyaan tentang pertemuan pertama itu juga boleh ya. Boleh. Ya, sekarang kira-kira ada? Halo? Ya. Jadi boleh ya, nanya materi pertemuan pertama gitu juga boleh, misalnya dari teori ada yang tidak dipahami gitu, silakan ya. Ini apa ya? Chat. Oke, ini ada permasalahan dengan absensi karena ada salah satu mahasiswa dengan NIM tidak bisa. NIM 1 aja nggak bisa ya? 0, ya ini 037 Pak, yang nggak bisa. Ya? Yang nggak bisa absen NIM-nya 037 Pak, barusan dia ngechat saya. Oh gitu. Ya, Pak. 037. Oke. Udah bisa dia, udah kedaftar. Udah terabsen nih. Ya. Oke, dah Pak, makasih banyak Pak. Ya, mungkin ini servernya nge-lag. Servernya nge-lag. Ya. Ya, seperti itu ya barangkali jadinya bisa ya. Oke, saya kira pertanyaan apa. Kalau ini pertanyaannya nggak dapat nilai ya. Itu masalahnya. Nggak apa-apa Pak. Oke, ya itu ya. Ya, jadi itu silakan ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya tunggu pertanyaannya di forum diskusi. Ya, itu ya. Ya pertanyaannya bebas ya, bebas tentang apa aja ya, apa aja. Oke. Ya. Yang berhubungan dengan IT lah gitu ya. Mungkin batasannya berhubungan dengan IT ya. IT apa aja boleh, nanti saya jawab cocokkan dengan ini ya. Kalau misalnya masalah apa kuliner gitu ya, ya enggak gitu ya. Kalau misalnya bikin situs tentang review kuliner, apa hubungannya dengan perusahaan paralel, ya, bisa saya cocokkan. Tapi tentang gimana cara bikin nasi goreng gitu, misalnya yang enggak, seperti itu. Ya jelas nggak nyambung ya.
Ya pertanyaan yang lalu-lalu boleh, pertanyaan yang akan datang juga boleh, tapi bagian yang akan saya jelasin, saya nggak jelasin lagi gitu ya. Nggak jelasin dulu gitu ya, seperti itu. Oke ya, itu ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih ya.